dapat dinilai dari temuan-temuan saat pemeriksaan. Pertanyaannya, temuan gejala dan tanda apakah yang akan membedakan antara obstruksi usus proksimal dan obstruksi usus distal? Jadi jawabannya di sini, bagaimana caranya kita membedakan antara obstruksi usus proksimal dengan obstruksi usus yang ada pada distal pada pasien ini. Nah, jadi untuk membedakan itu kita harus lihat dia dominannya apa. Kalau misalnya dia obstruksi usus proksimal, maka dia lebih dominan adalah mual muntah. Oke, kalau misalnya dia lebih dominan obstruksi usus distal, biasanya dia kalau mau dibilang abdomen lebih distensi boleh, tapi itu tidak sebagai suatu patokan bahwa abdomen kita tidak ada ukuran objektifnya kapan disebut abdomen lebih distensi, kapan abdomen tidak distensi, kapan abdomen hanya distensi sedikit, tidak ada patokan secara objektifnya. Jadi biasanya kalau kita mau membedakan apakah ini usus proksimal, misalnya di usus halus atau di usus besar, kita tanyakan dominannya apa. Apakah dominannya memang mual muntah atau dominannya adalah perut kembung. Kalau misalnya dominannya mual muntah, itulah yang bisa membedakan antara obstruksi usus proksimal dibandingkan dengan obstruksi usus yang ada di distal. Oke, kita lanjut 83. Seorang bayi laki-laki usia 2 hari dibawa ke UGD, keluhan usus. Nah, usus berada di luar perut. Kalau usus berada di luar perut, itu diagnosisnya hanya ada dua, yaitu gastroskisis atau omfalokel. Bedanya kalau gastroskisis itu dia tidak ada selaputnya, tidak ada selaput pembungkusnya. Sedangkan kalau omfalokel ada selaput pembungkusnya. Maka kita lihat di soal berikutnya. Keluhan tidak disertai muntah, buang air besar, hijau kehitaman, buang air kecil lancar, pemeriksaan fisis, didapatkan defek do umbilikal, diameter 5 cm, terlihat gaster, ileum, dan hepar yang terbungkus selaput. Nah, kalau dia sudah dibungkus selaput, artinya ini adalah suatu omfa lokal. Tapi kalau misalnya di soal dia bilang tidak terbungkus selaput, itu adalah bisa gastroskisis, bisa omfalokel ruptur. Tapi kalau dia bilang defeknya di umbilikal dan tidak terbungkus selaput, itu jawabannya omfalokel ruptur. Tapi kalau dia bilang defeknya ada di kanan dari umbilikal, jadi dia bukan pas-pas di umbilikus, dia ada di kanan dari umbilikal, itu baru gastroskisis. Jadi hati-hati antara gastroskisis dengan omfalokel ruptur. Oke, masih gampang sih soalnya tuh. Kalau omphalomesenteric remnant itu biasanya pasien datang dengan keluhan ada BAB keluar dari umbilikus. Itu omphalomesenteric remnant. Soal berikutnya, seorang laki-laki 30 tahun datang ke poli dengan keluhan perut kembung disertai demam dan mual. Jika penderita didiagnosis dengan peritonitis generalisata, apa tanda pemeriksaan fisik yang paling spesifik? Pemeriksaan fisik yang spesifik. Nah, jawabannya adalah devans muskuler. Apa itu devans muskuler? Devans muskuler itu adalah adanya rangsangan peritoneum. Jadi ada rangsang peritoneum. Jadi di peritoneum itu kan punya banyak saraf-sarafnya tuh, ada banyak saraf otonomnya. Nah, ketika terjadi peritonitis, maka saraf-saraf itu akan mengkontraksikan otot. Itu yang kita sebut sebagai devans muskular. Jadi devans muskular itu apa tandanya? Tandanya adalah satu, perut kaku plus nyeri. Jadi kalau kalian pencet sedikit saja nyeri, kalian pegang saja dia sudah nyeri. Itu yang kita sebut sebagai devans muskular. Jadi devans muskular adalah perut kaku ditambah dengan nyeri. Kenapa bisa? Karena adanya rangsang peritoneum. Sama seperti kalian dulu belajar di neuro, ada namanya rangsang Mennings. Jadi Menningsnya kaku, jadi dia tidak bisa tidak bisa gerakan fleksikan maksimal pada kepalanya. Nah, sama seperti ini. Ini adalah kalau devans muskuler itu adalah rangsang peritoneum yang ditandai dengan perutnya kaku disertai dengan nyeri. Ini merupakan tanda khas dari peritonitis generalisata. Oke. Kalau misalnya kalian cuma dapatkan perut tegang tapi tidak ada nyerinya, itu bukan peritonitis. Kalau dia cuma perut tegang, kita harus evaluasi. Ini apakah memang perut tegang karena bisa saja dia faktor psikogenik, atau ternyata dia perut tegang itu karena memang dia obes berat, itu bisa saja toh. Atau ternyata dia asites, tapi kalau asites nanti ada pemeriksaan tambahan gitu. Ada pemeriksaan shifting dullness, ada Pandel sign. Kalau metallic sound, ini tanda khas untuk ileus obstruksi.
Colic abdomen itu tidak spesifik. Sphincter ani mencekik menandakan bahwa ini bukan ileus paralitik. Jadi penyakitnya selain dari ileus paralitik. Oke. Lanjut ke 85. Ada anak laki-laki 10 tahun dirawat ke rumah sakit tipe A, keluar cairan disertai kotoran dari lubang bekas operasi pada perut bagian bawah pusar. Jadi ada kotoran yang keluar dari bekas operasi. Artinya apa? Artinya mungkin saja ada fistula. Kalau ada fistula, kalian harus ingat, kalian harus ukur berapa cc yang keluar. Dan apa yang keluar, kita lihat di soal. Nah, sebelumnya pasien dirawat di rumah sakit tipe B dengan riwayat operasi khusus buntu. Kemudian dia tampak keluar cairan kemerahan lama-kelamaan berwarna putih dan berbau. 3 hari kemudian pada luka operasi semakin banyak keluar cairan disertai kotoran kecoklatan dan berbau. Artinya ini sudah keluar feses. Artinya kalau ada keluar feses berarti ada hubungan antara usus dengan kulit. Itulah yang kita sebut sebagai enterfistula enterocutaneous. Jadi entero artinya usus, kutan artinya kulit. Jadi ada hubungan antara kulit dengan usus. Sehingga manifestasinya adalah akan keluar feses lewat dari perut, lewat dari dinding perut. Nah, itu yang khas pada fistula enterokutan. Kalau ada fistula begini, kalian harus ingat, kalian harus ukur berapa cc, karena kita akan menentukan apakah ini suatu low output, medium output, atau high output. Oke? Tapi untuk perbedaan antara low, medium, high itu kalian kayaknya nggak diajar, gitu. Mungkin ada klasifikasinya, tapi kalian nggak diajar di makna klinisnya apa. Nah, jadi ini jawabannya adalah fistula enterokutan. Apa itu wound dehiscence? Wound dehiscence itu adalah lapisan kulit yang jahitan yang terlepas. Itu adalah dehiscence namanya. Kalau jahitan yang terlepas, tidak mungkin keluar kotoran berbau. Yang keluar itu biasanya adalah darah. Kalau bukan darah adalah cairan peritoneum. Tapi kalau misalnya sudah ada feses yang keluar, berarti itu adalah suatu fistel. Oke, itu yang membedakan antara terbukanya jahitan dengan fistel. Ada namanya burst abdomen. Burst abdomen juga mirip-mirip dengan wound dehiscence, tapi dia lebih besar. Hernia insisional itu kalian dapatkan ada hernia, ada tonjolan pada bekas operasi. Tapi kalau di sini kan ada kotoran yang keluar, bukan benjolan toh. Keloid itu adalah jaringan parut yang terbentuk. Dia manifestasinya bukan berupa keluarnya cairan, tapi berupa adanya hipertrofi dari jaringan ska. Jadi ini jawabannya adalah fistula enterokutan. Lanjut soal 86, ini soalnya sama seperti yang tadi, yang diagnosisnya Hirschsprung. Pertanyaannya adalah apa etiologi dari penyakit ini? Nah, kalau ditanya etiologinya, artinya kalian harus tahu apa kelainan embriologis yang terjadi. Kelainan embriologis yang terjadi adalah kegagalan migrasi dari neural crest. Artinya yang normalnya, saraf itu kan dia berasal dari atas turun ke bawah. Migrasinya dari atas ke bawah. Jadi mulai dari esofagus, gaster, duodenum, jejunum, ileum, kolon, kemudian ke rektum. Nah, pada pasien-pasien dengan Hirschsprung, biasanya neural crest atau sistem persarafannya ini dia tidak turun sampai ke rektum, tidak turun sampai ke minimal harus turun 2 cm di atas linea dentata. Itu paling minimal. Nah, kalau dia tidak turun sampai situ, itulah yang kita sebut sebagai Hirschsprung disease. Oke. Biasanya banyak orang terjebak tidak adanya sel ganglion. Tidak adanya sel ganglion itu bukan etiopatologinya, itu adalah hasil gambaran patologi anatomi, bukan etiologinya. Kalau etiologinya karena kegagalan migrasi dari sistem persarafan yang ada di usus, yaitu neural crest. Nah, neural crest itu ada dua, toh ada plexus alba, ada plexus Meissner. Jadi yang tidak ada adalah plexusnya. Jadi plexus albanya tidak ada, plexus Meissnernya tidak ada. Oke, jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal 87. Seorang perempuan usia 50 tahun datang ke poli dengan keluhan selalu keluar darah segar dan adanya benjolan keluar lubang anus setiap buang air besar. Jadi ada benjolan setiap buang air besar. Dia tidak bisa masuk sendiri kalau tidak dibantu didorong dengan jarinya. Artinya apa? Artinya dia bisa masuk dengan pendorongan dengan jari. Artinya ini adalah hemoroid internal grade 3. Oke. Kalau grade 1, dia biasanya tidak ada tonjolannya, dia hanya kita RT saja, kita bisa lihat, oh ada tonjolan. Dia tidak keluar, kita pakai retal to say. Kalau hemoroid grade 2, itu dia keluar, tapi dia bisa masuk kembali spontan. Kalau grade 3 ya seperti di soal ini, dia ada benjolan yang keluar, dia tidak bisa masuk,
kalau tidak dibantu. Artinya dia butuh bantuan jari-jari untuk masuk. Grade 3. Kalau grade 4 dia keluar dan dia tidak bisa masuk kembali walaupun dengan jari. Untuk membedakan hemoroid interna sama eksterna, biasanya satu kita lihat dari lokasinya. Kalau hemoroid eksterna biasanya dia di arah jam 3, 7, 11. Biasanya lokasi benjolannya. Kenapa bisa? Karena anal cushion ada di lokasi ini, 3, 7, 11. Kalau hemoroid eksterna biasanya kalau bukan 6, 12 biasanya. Tapi ini tidak sebagai patokan, tidak sebagai patokan. Kemudian apalagi yang kita bisa bedakan? Kalau hemoroid eksterna biasanya dia manifestasinya nyeri. Kalau dia hemoroid interna dia tidak nyeri, kecuali kalau hemoroid internanya mengalami trombosis. Jadi ada tuh sumbatan pembuluh darah di situ, ada plak di bagian plexus hemoroidnya yang bisa bikin nyeri. Tapi kalau dari anamnesis kalian sudah jelas pernah keluar benjolan yang tidak nyeri kemudian menjadi nyeri. Itu adalah hemoroid grade 4 trombosis. Tapi kalau sudah keluar dari awal dan sudah nyeri memang dari awal, itu adalah hemoroid eksternal. Oke, 88. Ini juga soal oppo. Nah, Kavi bin sign. Kavi bin sign itu khas untuk volvulus. Nah, volvulus. Ingat kembali volvulus itu ada dua. Ada volvulus ileocycal, ada volvulus rectosigmoid. Lihat saja nanti dari arah Kavi binnya. Kalau Kavi binnya ngarahnya ke arah kanan, misalnya kayak begini tuh dia ngarahnya ke arah kanan, ini garis tumbuhnya ke kanan, berarti itu adalah volvulus ileocycal. Tapi kalau misalnya dia arahnya ke arah kiri, itu adalah volvulus rectosigmoid. Itu adalah daerah tersering terjadinya volvulus. Ingat kembali, volvulus itu adalah puntiran dari usus, sehingga terjadi obstruksi. Jadi pasien biasanya kalau volvulus datang dengan keluhan nyeri perut hebat. Karena kalau usus terpuntir, terjadi nekrosis, terjadi hambatan aliran darah ke arah usus. Akibatnya nekrosis ususnya itu yang menimbulkan manifestasi nyeri. Kalau tidak ditangani bisa menjadi kematian dari usus, bisa perforasi. Kalau perforasi nanti ujung-ujungnya jadi peritonitis. Bahaya lagi. 89. Bayi perempuan 5 tahun, 5 minggu, ada muntah menyemprot. Kalau ada muntah menyemprot berarti kecurigaannya ke arah gaster biasanya. Kemudian setelah diberi susu, bayi tampak kelaparan. Kelelahan tidak disertai dengan perut kembung, BAB biasa, pemeriksaan fisik abdomen. Ada olive sign, itu khas sekali untuk HPS, hypertrophic pyloric stenosis. Kalau ada kasus hypertrophic pyloric stenosis, pemeriksaan awal yang kita lakukan adalah pemeriksaan yang non-invasif, yaitu pemeriksaan USG pylorus. Dari USG pylorus kita bisa mengukur ketebalan dari pylorusnya. Kalau misalnya pylorusnya lebih dari 14 mm, ada juga pakai referensi 10 sampai 14 mm, itu biasanya menandakan adanya hipertrofi dari pylorus. Nah, jadi untuk pemeriksaan awal dari yang kita butuhkan untuk HPS itu adalah USG pylorus. Apakah bisa barium follow through? Bisa, tapi follow through itu untuk mengevaluasi jejunum ileum. Sebenarnya tidak ada hubungannya sama HPS. Apakah CT scan bisa? Bisa, tapi dia bukan sebagai pemeriksaan awal. Foto polos abdomen bisa? Bisa, tapi dia tidak spesifik untuk HPS. Kalaupun spesifik, dia tidak bisa menentukan di mana lokasi kelenannya. Dia hanya bisa, kalau misalnya tidak ada makanan di gaster, dia hanya memberikan gambaran single bubble sign. Tapi itu juga tidak spesifik. Kalau misalnya ada makanannya, ya tidak bakal menimbulkan manifestasi single bubble sign. Makanya foto polos abdomen itu tidak bisa sebagai diagnostik. Barium enema jelas-jelas tidak bisa, karena barium enema itu kan untuk mengevaluasi saluran cerna bagian bawah. 90. Apakah gambaran foto yang ditemukan apabila pasien mengalami ileus obstruksi? Jelas. Ileus obstruksi, satu tandanya adalah step ladder appearance, yang pertama. Yang kedua adalah multiple airfield level. Multiple airfield level. Kalau ileus paralitik, airfield levelnya memanjang. Kemudian yang ketiga, ada gambaran herringbone appearance kalau ileus obstruksi itu. Gitu. Gampang sih kalau ileus obstruksi. Nah, lanjut lagi. Seorang perempuan usia 28 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan mual setelah makan makanan Indomie yang ternyata sudah kadaluarsa. Apa tindakan yang dihindari? Oke,
Untuk tindakan untuk keracunan makanan, ingat baik-baik, kita sama sekali tidak boleh induksi muntah. Ingat, induksi muntah. Sama sekali tidak boleh induksi muntah. Kalian baca di sini, pada pasien-pasien yang memang keracunan, sangat tidak dianjurkan untuk emesis, untuk muntah. Do not perform forced emesis. Sama sekali tidak boleh. Bahkan, kalaupun mau dilakukan kubah lambung atau gastric lavage, itu pun harus ada pertimbangannya. Pasien harus dalam keadaan sadar, pasien tidak boleh keracunan yang zat-zat yang sifatnya iritan, itu baru bisa dilakukan kubah lambung. Kalau kayak kena minyak tanah, cyanida itu semua nggak boleh untuk gastric lavage. Gastric lavage itu misalnya contoh pasien keracunan parfum, misalnya dia mau bunuh diri tapi dia minum parfum, itu kalian bisa gastric lavage karena itu tidak terlalu iritan. Kayak gitu. Tapi intinya prinsip manajemennya untuk keracunan adalah tidak boleh induksi muntah. Karena kalau kalian induksi muntah, artinya toksin-toksin yang ada pada makanan itu, dia bisa kembali lagi ke esofagus, dia bisa mengiritasi esofagus. Nanti ujung-ujungnya dia bisa menjadi struktur esofagus, bisa menjadi keganasan pada esofagus. Yang ditakutkan adalah strep. Tapi Kak, jadi kapan harus dilakukan induksi muntah? Oke, induksi muntah itu tidak dilakukan sama sekali. Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan sama sekali untuk induksi muntah. Nah, tidak boleh. Kalau misalnya kalian induksi muntah, kalian harus pasti, kalau misalnya memang betul-betul mau toh, itu harus dibawa dari sebelum dari makanan diabsorpsi di lambung. Misalnya dalam 30 menit pertama atau dalam 10 menit pertama. Itu mungkin masih bisa, tapi dengan catatan tidak bersifat iritatif. Contoh, misalnya yang sering-sering, misalnya kalian makan roti yang berjamur. Nah, itu kalian masih bisa induksi muntah kalau misalnya baru 5 menit, baru 10 menit itu bisa. Tapi tidak dianjurkan. Berarti itu dia bisa dilakukan tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau pasien sudah terabsorpsi, sudah lebih dari 1 jam, 2 jam, itu sama sekali tidak boleh. Karena di situ sudah ada toksin-toksin yang bereaksi di lambung, dia sudah bisa menimbulkan toksin yang aktif. Ketika kalian induksikan muntah, itu nanti akan mengiritasi kembali esofagus, akan menyebabkan struktur dari esofagus. Gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya. Jadi kalau kalian baca-baca guideline tentang keracunan makanan, ini selalu paling pertama yang tertulis. Do not perform forced emesis. Selalu itu. Karena biasanya orang-orang awam itu kalau dia keracunan makanan, dia kira-kira, misalnya dia habis makan nasi goreng, sakit perut, toh dia mau muntahkan makanannya. Biasanya begitu. Tapi itu hal yang tidak dianjurkan. Kak, kalau arang aktif arang aktif kapan dilakukan? Nah, arang aktif atau karkoal aktif itu kalau misalnya kalian yakin penyebabnya bukan karena toksin. Misalnya contoh yang sering-sering. Kalian nanti harus baca, ada namanya tabel untuk poisoning, food poisoning. Itu ada tabel-tabel di mana kalian tidak boleh berikan karkoal aktif. Misalnya contoh keracunan salisilat, keracunan benzo, keracunan metil, keracunan keracunan cyanid, itu semua tidak boleh kalian berikan karkol. Dan ingat juga, arang aktif tidak boleh diberikan pada pasien yang tidak sadar. Itu kontraindikasi mutlak. Jadi arang aktif itu bisa diberikan kalau pasien dalam kondisi umum yang baik, pasien dalam kondisi yang tidak dalam kesadaran menurun, GCS masih 15, masih ada refleks muntahnya, masih ada gag refleks istilahnya, dan yang diabsorpsi itu harus yang memang betul-betul bisa diserap oleh karkol. Contoh kalau misalnya inilah saya ambil contoh di algoritma ini. Kalian lihat ini ada, kalau misalnya dia paracetamol poisoning. Kalau paracetamol poisoning itu dia tidak boleh diberikan karkol. Karena kalau kalian berikan karkol, dia tidak bisa mengabsorpsi, sebenarnya bukan tidak boleh, tidak mengabsorpsi. Kenapa bisa? Karena kalau paracetamol itu kita makan, kita konsumsi, dia diabsorpsinya di hepar. Dia diabsorpsi di hepar, bukan di gaster. Jadi kalau kalian berikan karkol, tidak ada gunanya. Jadi kalau arang aktif itu kalian harus lihat ada namanya tabel poisoning, baru kalian lihat nanti. Nah, contoh di sini. Di sini dia bilang ada poisoning oleander, saya juga nggak tahu sih ini apa contoh makanannya. Atau misalnya di sini ada paraquat poisoning, kayak begitu, atau drug poisoning. Ya, yang paling sering itu memang drug sih, obat-obat. Contohnya ada yang sering itu orang keracunan digoxin. Kalau orang keracunan digoxin, kalau tidak ada antibodi digoxin, itu kalian bisa berikan karkol. Kalaupun tidak ada karkol,
kalian bisa berikan, kalian tahu diatap. Nah, diatap itu yang obat diare itu sebenarnya ada kandungan karkolnya. Kalian bisa berikan itu sebagai alternatif dari karkol, activated karkol. Nah, jadi tidak semua kalian bisa berikan karkol. Kalaupun kalau ditanya apa tata laksana yang paling baik, tata laksana paling baik untuk untuk keracunan makanan, kalau belum diabsorpsi kurang dari 1 jam, jawabannya itu kita ambil NGT, kita pasang NGT, kemudian kita bisa aspirasi pakai nasogastric tube. Itu paling gampang. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah kita ambil diatap, kita gerus diatapnya, kita pasang NGT, kita masukkan lewat NGT-nya itu diatapnya. Kalau pasien, tapi dengan catatan pasien harus sadar dan nggak refleksnya harus positif. Bisa toh? Oke, kita lanjut. Seorang pasien datang berkunjung ke dokter karena merasa telah melakukan kontak dengan penderita hepatitis C. Intinya dia tanya kapan waktu yang tepat untuk melakukan tes tersebut. Nah, jadi masing-masing dari hepatitis A, B, C itu dia punya waktu untuk diagnostik. Nah, waktu untuk diagnostik hepatitis C itu ada yang bilang 8 minggu. Nanti kita lihat ini, ada di slide kuliahnya jika kalian, bahwa kalau hepatitis A itu 5-10 minggu setelah pemaparan. Kalau hepatitis B itu 4 minggu. Ini mutlak lah. Hepatitis B itu hafal baik-baik. Itu selalu ini sebagai patokan kalau kalian nanti ada di PPI, ada di ada nanti lembaga, kalau kalian masuk rumah sakit ada lembaga untuk penanganan dan pencegahan infeksi atau PPI. Nah, di situ itu kalau misalnya kalian habis koas, misalnya kalian tiba-tiba tertusuk jarum suntik bekas pasien hepatitis B, nah kalian harus periksa HBsAg dalam waktu 4 minggu. Dan biasanya kalau positif, ya begitu nih, kalian harus tata laksana. Tapi ada di pencegahannya. Dalam waktu 4 minggu itu, biasanya kita bisa berikan HBIG, hepatitis B imunoglobulin, untuk mencegah supaya dia tidak terjadi infeksi dari hepatitis B. Jadi nanti setelah 4 minggu diperiksa, setelah diberikan HBIG loh, 4 minggu kemudian kalian tes HBsAg-nya I negatif, berarti kalian aman sebenarnya. Tapi kalau mau amannya, kalian ambil sampai 2 bulan. Jadi tes pada 4 minggu 4, kemudian tes lagi pada minggu 8 atau minggu 9. Nah, kalian tes, sudah negatif setelah pemaparannya, ya udah berarti kalian aman dari hepatitis B. Jadi kalau misalnya kalian sudah kena jarum suntik, kalian langsung periksa HBsAg itu pasti negatif, 100% negatif biasanya. Jadi kalian harus tunggu dulu, range-nya ya 4 minggu biasanya. Kalau anti HCV itu 8-11 minggu. 8-11 minggu. Biasanya kita ambil 2 bulan ke atas karena memang masa inkubasinya lebih lama. Ini jawabannya adalah 8 minggu. Nah, 93, pasien perempuan usia 20 tahun datang ke klinik dengan keluhan gusi berdarah. Pemeriksaan intraoral ditemukan banyak karang gigi dan diagnosis gingivitis. Apa gambaran klinis pada kasus ini? Oke, kalau gingivitis artinya ada peradangan pada gingiva, jaringan lunak di atas dari gigi. Nah, kelainan gingivitis itu dia manifestasinya yang pertama, gingivanya itu akan berubah warna. Kalau gingivanya merah muda ini normal. Nah, ini normal. Gingiva yang tidak normal itu kalau dia warnanya merah tua sampai ungu. Kalau kalian mau lihat contohnya pasien-pasien perokok. Pasien perokok itu kalau kalian lihat dia warnanya agak sedikit ungu-ungu keungu-unguan. Itu karena terjadi deposit dari zat-zat radikal yang ada di rokok yang menuju ke gingiva. Kalau yang pada gingivitis itu memang terjadi karena adanya vasodilatasi pembuluh darah, sehingga dia lebih ungu, lebih merah tua. Kalau merah muda dia normal ini, jadi ini option C salah. Kerusakan tulang alveolar salah, kita tidak belajar tulang-tulang sinus. Tulang alveolar itu tulang-tulang sinus, kita tidak belajar. Pocket gingiva itu adalah komplikasi, bukan gambaran klinisnya, komplikasinya. Oke, gigi goyang ya tidak. Jadi jawabannya adalah adanya halitosis atau timbul bau nafas yang tidak enak. Ini kalian lihat manifestasinya ada perdarahan, ada perubahan bentuk, ada ini yang tadi jawabannya bau nafas yang tidak enak atau halitosis. Kalau pun dia lebih parah,
dia bisa ada pus, bisa ada nanah di daerah gingivanya. Jadi kalian pencet gingivanya, kemudian dia keluar cairan warna putih. Nah, itu ada pus di situ. Artinya itu infeksinya sudah parah. Oke. Soal berikutnya. Seorang perempuan 56 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada epigastri, tembus ke belakang, terutama sesudah mengonsumsi makanan dengan porsi besar. Nah, ini ngarahnya ke mana? Ngarahnya ke arah ulkus ini. Toh, pada pemeriksaan berat badan 90 kg, tinggi badan 160 cm, ini sudah obes, kolesterolnya tinggi, HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi. Nah, jadi terapi gizi terutama ditujukan untuk apa? Jadi pada kasus-kasus ulkus begini, ini ulkus akibat dari apa? Ini saya bisa ulkus, bisa GERD, bisa dua-duanya. DD-nya adalah dengan pankreatitis. Tapi ini agak jauh kalau pankreatitis sih. Tapi bisa didedehkan karena terjadi peningkatan dari kadar trigliserid. Nah, terapi gizinya kalau untuk pasien-pasien ulkus begini atau pasien-pasien yang dengan gejala dispepsia, tujuannya adalah satu, untuk mengurangi produksi dari asam lambung. Yang kedua, untuk mengurangi nyeri akibat dari asam lambung. Jadi, kalau asam lambung turun, nyerinya pasti akan ikut turun. Jadi, tujuannya adalah untuk mengurangi rasa nyeri. Oke, terapi apa yang kita berikan? Kalau kalian masuk di gizi, belajar di gizi, kalian lihat ada namanya diet lambung, diet lunak itu. Nah, diet lunak itu tujuannya adalah supaya memproduksi atau menekan produksi dari asam lambung supaya tidak terjadi lagi nyeri. Kalau kita lihat opsi satu-satu, memberikan makanan rendah lemak, tidak jenuh, ya ini tidak ada hubungannya. So, perlu diberikan suplemen vitamin, nah ini juga tidak ada hubungannya. Mencegah terjadinya kaheksia. Kaheksia itu wasting muscle, jadi otot-ototnya itu sudah wasting, sudah mengkerut. Itu biasanya terjadi pada pasien dengan keganasan, kanker. Oke. Memenuhi kebutuhan nutrisi enteral dan parenteral, ya ini kan memang ini kan pasiennya pasiennya masih bisa di enteral, bukan di pasien stroke, bukan di pasien kesadaran menurun. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan muntah-muntah, diberikan obat dopamin antagonis. Nah, ini soal gampang juga. Dopamin antagonis itu biasanya kalau obat mual muntah, biasanya yang kita berikan itu kalau bukan domperidon, metoclopramid. Itu di dua obatnya. Kalau bukan domperidon, metoclopramid. Itu kerjanya adalah menghambat antagonis dopamin. Antagonis dopamin. Bedanya, kalau domperidon itu kerjanya di perifer, jadi dia tidak tembus ke otak. Sedangkan kalau metoclopramid itu dia nanti tembus ke otak, dia bisa tembus saluran darah otak, dia bisa karena dia meningkatkan kadar prolaktin di dalam otak, dia menghambat jalur dari tuber cinereum yang ada di otak itu menghambat jalur dari dopamin. Jadinya nanti dia akan menimbulkan manifestasi gejala ekstrapiramidal, sama seperti orang-orang yang setelah pemberian obat-obat Parkinson seperti begitu, ada gejala-gejala ekstrapiramidalnya. Nah, itu kalau metoclopramid. Tapi kalau dia tidak ada, dia cuma kerjanya di lambung tok saja, itu jawabannya adalah domperidon. Kalau ondansetron itu, ini serotonin biasanya, ini yang biasanya dipakai kalau orang mual muntah habis kemo. Jadi kalau misalnya ada soal habis dia pasien habis kemoterapi mengalami mual muntah hebat, itu tata laksananya adalah ondansetron. Oke. 96. Terapi pada pasien dengan kolesistitis akut berupa apa? Nah, kalau ini jawabannya adalah semua benar. Jadi, biasanya pada pasien dengan kolesistitis akut itu kita berikan diet rendah lemak supaya apa? Atau biasanya kita bisa berikan juga diet lemak MCT namanya, medium chain triglyceride. Kenapa? Karena ingat kembali lemak itu dia akan mengaktifasi kolesistokinin untuk kontraksi dari kantung empedu. Makanya kalau pasien dengan kolesistitis itu kalian harus berikan diet rendah lemak supaya kolesistokinin itu tidak terlalu banyak dihasilkan. Supaya kantung empedu tidak kontraksi dulu, mengistirahatkan dari kantung empedu. Kemudian berkaitan dengan batu empedu, ya memang karena kolesistitis itu biasanya berkaitan juga dengan batu empedu. Ditemukan pada pasien dengan dislipidemia, ini bisa saja. Makanya di sini ada yang namanya 4F kalau untuk kolesistitis dan kolelitiasis. Biasanya digabung. Nah, kolelitiasis, kolesistitis itu biasanya penyakitnya bersamaan.
ada yang namanya FET, atau ada namanya fertil. Ini pasien gemuk, pasien yang masih fertil, pasien yang usia 40 tahun, pasien wanita female. Nah, biasanya kalau yang lebih baik itu untuk pasien kolesistitis, ya kita NPO dulu, nothing per oral atau nil per oral, supaya apa? Supaya mengistirahatkan dulu kerja dari empedu. Oh, jadi ini jawabannya semua benar. Lanjut 97. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke klinik dengan keluhan lidah terasa tebal, kadang-kadang gatal 7 hari yang lalu. Diketahui pasien adalah perokok. Keluhan intraoralnya, plak putih dorsum lidah dapat dikerok dan tidak sakit. Nah, apa yang tepat? Nah, karena ini pasien bisa dikerok, ada plak putih, itu berarti jawabannya adalah leukoplakia, atau oral leukoplakia. Kalau dia kandidiasis oral, biasanya kalau kita angkat, dia akan berwarna kemerahan. Dan biasanya kalau kandida oral nyeri. Kalau hairy leukoplakia biasanya warnanya agak lebih kehitaman, kemudian ada berambut, itu yang kita sebut sebagai hairy leukoplakia. Migratory glossitis itu ini namanya geographic tongue. Geographic tongue. Jadi geographic tongue itu dia ada perubahan epitel sebenarnya pada lidahnya. Jadi ada perubahan epitel dari epitel berlapis gepeng bertanduk misalnya menjadi epitel lainnya. Ini nanti kalian mungkin tidak belajar nih lagi geographic tongue lewat migastro. Keratosis. Keratosis itu ya itu sebenarnya keratin yang menebal. Jadi ini jawabannya adalah oral leukoplakia. Soal berikutnya, pasien perempuan 25 tahun datang ke klinik dengan keluhan sariawan pada pipi bagian dalam dan sakit sejak 3 hari yang lalu. Sering kambuh hampir setiap bulan. Ini kata kuncinya lah, sering kambuh hampir setiap bulan. Pada pemeriksaan intraoral ditemukan ulcer pada mukosa bukal dengan diameter 6 mm sehingga batas jelas dengan eritem. Bagaimana manajemen yang tepat untuk kasus tersebut? Nah, ada yang bertanya, Kak. Tapi Kak dijelaskan nggak, dokter kalau kandidiasis yang bisa dikerok, bagaimana itu Kak? Iya, kandidiasis itu bisa dikerok, tapi nanti dia dasarnya eritem. Dia warnanya kemerahan. Kalau kok kerok kandidiasisnya. Bahkan kalau misalnya kok kerok terlalu dalam, dia bisa pendarahan. Bisa jadi pendarahan. Oke, bisa toh? Oke. Nah, sekarang nomor 98 itu dia sering kambuh setiap bulan kata kuncinya ada ulcer. Jadi ini adalah karena dia sering kambuh ini namanya stomatitis aftosa recurrent atau stomatitis aftosa recurrent. Nah, untuk terapi dari SAR itu ada yang tipe A, tipe B, tipe C. Dia masuk ke dalam tipe apa? Ini sudah masuk ke dalam SAR tipe C. Kenapa? Kenapa SAR tipe C? Karena pasien itu sudah sering kambuh hampir setiap bulan. Kalau SAR tipe A, itu dia hanya durasi kekambuhannya hanya 1-2 kali dalam setahun. Artinya kira-kira 6 bulan sekali lah, 6 bulan, 1 kali per 6 bulan. Sedangkan kalau dia tipe B, dia kekambuhannya hanya 3-6 kali setahun. Artinya setiap 2 bulan lah sekali. Tapi kalau dia sudah terus-menerus, itu dia sudah masuk ke dalam tipe C. Oke? Kalau dia sudah masuk ke dalam tipe C, maka tata laksananya adalah kita merujuk ke dokter spesialis oral medicine. Jadi jawabannya ini adalah D. Hati-hati juga ini kalau soal tahun lalu ada soal opoknya, tapi soal opoknya dia ganti, bukan begini skenario-nya, tapi jawabannya yang A. Ada soal opoknya atau soal TBL-nya kalian lah. Ada begitu. Ini soalnya dia ganti jadi kamus setiap bulan. Jadi ini jawabannya adalah rujuk ke dokter spesialis oral medicine. 99. Pernyataan yang paling tepat terkait gangguan pencernaan dan malnutrisi. Ini juga soal gampang gitu. Jadi ini jawabannya adalah terapi sesuai dengan status gizinya dia. Jadi kalau misalnya dia agak gangguan pencernaan, ada malabsorpsi, ada malnutrisi, ya kita terapi sesuai dengan status gizinya dia. Bagaimana status gizinya? Apakah dia punya komorbidnya? Bagaimana dengan status gizinya? Apakah dia gizi buruk, gizi kurang? Ya kita tata laksana sesuai dengan itu. Kalau misalnya ini disebabkan oleh makanan tinggi lemak, ini kan tidak ada hubungannya, toh menyebabkan kematian. Ingat, malnutrisi itu tidak menyebabkan kematian. Yang bikin kematian adalah komplikasi atau komorbidnya. Makanya nanti kalau ada terapi gizi
terapi gizi itu tidak pernah jadi cito kalau di rumah sakit. Oh, kalau cito itu artinya kayak urgensi, emergensi. Tidak pernah jadi tata laksana emergensi kalau gizi. Karena kenapa? Karena memang tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah penyakit penyertanya, penyakit yang dia derita. Sering ditemukan pada penyakit degeneratif ya tidak masuk akal. Gangguan pencernaan penyebab utama masuk ke rumah sakit. Tidak, karena orang masuk ke rumah sakit itu bukan karena terapi gizinya, bukan karena malnutrisi, tapi pasti ada embel-embel penyakit sebelumnya. Oke, 100. Pasien laki-laki usia 40 tahun datang ke klinik, memeriksakan gigi geraham kanan bawah berlubang, intinya dia ada karies medianya. Nah, apa gambaran klinis pada karies media? Nah, kalau pada karies media, biasanya kalau kita kasih sensasi misalnya sensasi dingin atau apa, kemudian kita hilangkan sensasinya, rasa nyerinya itu akan hilang. Sedangkan kalau yang di profunda itu biasanya dia tidak hilang. Jadi ini jawabannya adalah A. Bila rangsang dihilangkan, rasa nyeri hilang beberapa saat kemudian. Itu khas sekali untuk karies media. Dan kenapa disebut karies media? Karena dia lokasinya tidak melebihi dari setengah dari tebal dentin. Ada gambarnya enggak? Jadi dia tidak melebihi setengah dari dentinnya ini. Dia hanya di atas dari setengahnya. Oh, belum melebihi setengahnya. Kalau superficial, dia hanya kenanya di sini. Lapisan mahkota gigi. Ini adalah karies superficial. Tapi kalau karies profunda, itu dia sudah sampai ke sini, ke bawah. Bahkan sudah sampai ke rongganya, atau yang namanya pulpa. Pada karies media itu, ya ini, terasa linu bila terkena panas atau dingin. Dan kalau misalnya panas dinginnya ini kita hilangkan, rasa nyerinya itu akan hilang beberapa saat kemudian. Itu khas untuk karies media. Nah, 101. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan mata kuning dan demam. Bla bla bla, dia riwayat hepatitis B 5 tahun lalu. Obat ini adalah hepatitis B kronik. Pemeriksaannya laboratoriumnya adalah HbSAg positif. Apa faktor resiko yang harus juga di-screening pada kasus di atas? Nah, jadi ini pasien hepatitis B. Sudah 5 tahun yang lalu, toh? Sudah kronik. Tapi sekarang dia HbSAg positif. Artinya kita harus pastikan dulu apakah ini pasien sudah divaksin atau belum sebenarnya. Kenapa bisa jadi positif kembali? Makanya faktor resiko yang harus juga di screening itu adalah status vaksinasinya. Oke, kalau riwayat transfusi darah, status HIV, penggunaan narkotika suntik, ini semua adalah untuk faktor resiko kalau terjadinya akut pertama kali. Misalnya pasien dengan hepatitis B pertama kali, ya kalian tanyakan ada riwayat transfusi darah enggak, ada riwayat penggunaan narkoba enggak, atau dan sebagainya. Tapi kalau pasien sudah kronik, aktif kembali, HbSAg positif kembali, harus tanyakan ini, kita harus screening dulu, ini pasien sudah divaksin atau belum. Kenapa masih bisa terjadi exacerbasi akut? Kayak begitu. Nah, 102. Ada pesantren terdapat wabah hepatitis A, ini juga gampang gitu. Hepatitis A itu kan feko-oral, jadi yang kita jaga adalah higienitasnya. Mewajibkan santri dengan gejala flu untuk isolasi, ya salah. Oh, kira COVID. Melarang santri berbagi perlengkapan pribadi seperti sikat gigi. Ini hepatitis A itu tidak menular lewat cairan tubuh. Memperbaiki ventilasi, dia tidak berhubungan dengan udara, tidak berhubungan dengan aerosol. Ya, memperbaiki higienitas makanan pada pesantren tersebut. Ini jawabannya D. Oke. Screening seluruh santri terhadap virus hepatitis A salah. Karena orang sekali kena hepatitis A itu tidak bisa lagi kena. Ada juga yang bisa kena kembali, itu yang namanya tapi namanya bukan lagi hepatitis A. Namanya sudah jadi hepatitis fulminan. Oke. Gampang gini. 103 juga soalnya sama, tapi ini hepatitis C. Apa pencegahannya? Memperbaiki ventilasi ruangan salah, karena hepatitis C tidak menular lewat aerosol. Melakukan vaksinasi pada seluruh staf, ya tidaklah, karena hepatitis C itu dia kayak bagaimana? Dia tidak ada vaksinnya sebenarnya, karena hepatitis C itu gampang sekali mutasi. Ini kan virus RNA gampang sekali mutasi, jadi kalau kalian vaksin sekali, kalian 6 bulan kemudian atau 2 bahkan 3 bulan kemudian harus vaksin lagi. Makanya memperbanyak alat mencuci tangan di rumah sakit. Walaupun kalian cuci tangan itu
tidak akan mengurangi kejadian hepatitis C. Hepatitis C itu bukan dengan cuci tangan, tapi harus dengan disinfeksi atau bahkan dengan sterilisasi dari alat medis. Terutama kalau di OK, di ruang operasi itu harus selalu didisinfeksi. Makanya kalau kalian masuk nanti di ruang operasi itu semua alat-alat medis itu ditutup dulu dengan kain. Tidak boleh dibiarkan terbuka dulu. Nanti kalau mau dipakai baru dibuka. Jadi ini jawabannya D. Nah, alat medis. Memperbaiki higien makanan ini kan hepatitis A. Kalau sekarang ya begitu, hepatitis C memang sering kalau pada rumah sakit. Tapi kalau orang-orang dulu kena hepatitis C itu karena transfusi darah kalau dulu. Habis transfusi darah, dia tidak orang yang mentransfusi tidak C, hepatitis C-nya itu biasanya sering dia bisa menularkan ke orang lain yang dapat transfusinya. Itu dulu, tapi kalau sekarang nggak terlalu nih karena screeningnya sudah keras. Nah, 104 ini dia tanya periodontitis. Ada peradangan pada periodontal. Nah, apa bakteri penyebab utama dari kasus tersebut? Nah, ini kalau ini mau tidak mau kalian harus hafal sih. Periodontitis itu penyebab terseringnya adalah Porphyromonas gingivalis. Paling sering. Kalau kalian baca-baca buku juga sekitar 80% itu Porphyromonas gingivalis. Nah, apakah ini semua bisa? Ini semua juga bisa, tapi dengan persentase yang lebih kecil. Biasanya periodontitis itu kalau bukan mulai dari karies, yang mulai dari gingivitis. Jadi dari karies misalnya, kemudian dia manifestasi jadi periodontitis. Nah itu yang masuk ke dalam itu biasanya adalah dari bakteri-bakteri Floronoma gingiva. Ini Porphyromonas gingivalis. Ini kalau kalian mau lihat nah ini periodontitis, ini yang tersering. Oke. 105. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke puskesmas dengan tulang muntah-muntah. Pasien diberikan obat muntah, bla bla bla, yang melewati sawar darah otak. Nah ini tadi saya bilang, ada obat muntah yang lewat sawar darah otak, itu adalah metoclopramid. Metoclopramid. Apa efek sampingnya? Tadi saya sudah bilang metoclopramid, efek sampingnya adalah gangguan ekstrapiramidal. Jadi pasien itu seperti gejala Parkinson nanti. Makanya hati-hati pembelian metoclopramid karena dia bisa tembus sawar darah otak, dia bisa menimbulkan manifestasi gangguan ekstrapiramidal. Makanya biasanya kalau misalnya metoclopramid itu kita pakai kalau terpaksa, kalau misalnya masih ada, ya pakai domperidon dulu yang kerjanya di perifel dulu. Kalau memang gejala dengan domperidon nggak berhasil, baru kita pakai metoclopramid. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi ondansetron. Nah, 106. Intinya hepatitis B, apa obat yang menekan replikasi virus hepatitis B? Nah, obat-obat untuk hepatitis B itu, ya kalau kalian mau hafal boleh lah. Ini jawabannya lamivudin. Kalau bisa kodil, kalau ini kan nggak mungkin bukan obat hepatitis ini. Stabutin, zidofudin ini adalah sebenarnya obat antivirus, tapi ini untuk HIV. Oke. Nah, biasanya obat-obat yang kita bisa berikan lamivudin. Kalau misalnya biasanya lelucon-leluconnya anak-anak koas ya, kita pakai entecavir. Kita obat kafir, entecavir. Nah, kemudian ada juga obat-obat kayak adefovir juga sering-sering dipakai. Lamivudin tadi saya bilang jarang sekali nih dipakai kalau yang di Wahidin. Biasanya dia pakai golongan interferon atau tenofovir atau entecavir. Kalau hepatitis C cukup pakai pegilat interferon bisa. Lanjut lagi. Gejala paling sering yang dialami penderita ulkus peptik adalah, ini juga soal gampang jawabannya, dispepsia. Perasaan tidak nyaman pada ulu hati. Pasien pasti datang dengan keluhan dispepsia dulu, baru kita bisa diagnosis ulkus peptik. 108. Seorang laki-laki usia 35 tahun memiliki riwayat keluarga kanker kolorektal. Dokter ingin menganjurkan upaya pencegahan kepada pasien tersebut untuk mengurangi resiko kanker. Apa anjurannya? Nah, anjurannya adalah kita lihat satu-satu. Rutin mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini kan tidak ada hubungannya toh. Mengurangi konsumsi makanan mentah. Ini bukan CA kolorektal sih kalau makanan mentah. Dia tidak mengarah ke CA kolorektal. Ini ada penyakit lainnya nanti. Kemudian ini biasanya ke arah sistiserkosis, taeniasis, yang begitu kalau yang B. C
C. Segera melakukan screening kanker. Ya, ini bukan, ini kan untuk apa toh? Dia tanya pencegahannya toh. Kemudian menjaga kebersihan gigi dan mulut. Ya, ada hubungannya. Meningkatkan aktivitas fisik sebenarnya. Ini juga ini benar. Ini sebagai pencegahan primernya supaya tidak terjadi cea kolorektal. Karena cea kolorektal itu sering sekali terjadi pada orang-orang obes yang memang sering-sering duduk. Dia makan, duduk. Nah, itu juga sering. Makanya untuk mengurangi cea kolorektal, apalagi ada riwayat keluarga, ya tingkatkan aktivitas fisiknya. Kayak olahraga. Nah, 109. Adalah obat lansoprazol. Bagaimana profil farmakokinetik dari obat ini? Nah, kita lihat option satu-satu. Bagus kerjanya dalam suasana basah. Salah, dia kerjanya di suasana asam. Dapat memengaruhi kadar banyak obat lain dalam darah karena interaksinya dengan banyak obat. Salah. Kalau untuk golongan PPI, yang paling banyak berinteraksi adalah, kalau PPI enggak. Kalau H2RA itu, simetidin. Simetidin itu yang paling sering. Di metabolisme dengan enzim CYP salah, bukan CYPA2. Absorpsi atau bioavailabilitas akan terganggu dengan adanya makanan. Nah, ini benar. Karena PPI itu biasanya kita makan sebelum makan. Jadi 1 jam sebelum makan atau 30 menit sebelum makan baru kita konsumsi PPI-nya. Oke. Obat ini akan mengalami degradasi atau aktivasi di lambung. Sebenarnya bukan didegradasikan atau diaktifasikan. Obat ini atau sebenarnya ini juga benar, tapi ini adalah farmakodinamik. Farmakodinamiknya. Oke. Datanya ini farmakokinetik. Oke, kita lanjut 110. Seorang pasien laki usia 55 tahun datang ke rumah sakit dengan diagnosis ulkus peptik. Menunjang ada infeksi Helicobacter pylori. Pasien diterapi dengan antibiotik yang efektif juga untuk trichomoniasis dan infeksi anaerob. Nah, ini tadi saya bilang kalau ada antibiotik yang memang untuk protozoa, kayak trichomonas, apa semua, kemudian infeksi bakteri anaerob, antibiotik yang dimaksud adalah metronidazol. Karena metronidazol itu dia efektif untuk penyebab-penyebab trichomonas, giardia, entamoeba, golongan-golongan protozoa lah. Kemudian dan juga infeksi dari bakteri anaerob tadi. Itu misalnya pada tetanus, Clostridium tetani, itu biasa kita berikan metro. Ini soal gampang sih. 111. Pernyataan yang paling tepat mengenai ulcerative colitis adalah A. Disarankan menggunakan obat pencar atau laksatif. Salah. Pasien dengan colitis ulceratif datang dengan keluhan diare kronik. Kalau kalian kasih lagi laksatif ya salah besar. Artinya dia tambah diare lagi. Itu merupakan penyakit akut. Salah. Dia itu adalah penyakit inflamasi kronik. Penyakit autoimun inflamasi kronik. Terutama pada intestin ini tidak jelas intestin apa, usus apa. Kalau usus halus salah. Ditemukan pada lapisan mukosa usus besar, ini benar. Jadi ini jawabannya. Karena dia memang ulcerative colitis itu hanya kenanya di kolon atau usus besar, terutama di lapisan mukosanya saja. Kalau dia sampai ke muscularis, itu berarti sudah Crohn's disease, lesi transmural tuh namanya tuh. Terapi yang diberikan low fiber diet salah. Dia harus high fiber, harus tinggi serat. Kalau ulcerative colitis, pasien saja sudah diare. Jadi ini jawabannya adalah D, ditemukan pada lapisan mukosa usus besar. Oke, selesai nih 111 nih tadi. 111 nomor. Ada pertanyaan sampai sini atau ada yang masih kurang jelas? Ada yang tanya, bisa jelaskan berdasarkan gejala apa tadi sampai kita bisa berikan terapi C yang di stomatitis. Nggak bisa dikasih terapi B karena berdasarkan durasinya baru 3 hari dan hampir tiap bulan. Oke, begini. Nah ini. Ini tidak sebagai patokan. Nah, ingat baik-baik, ini tidak sebagai patokan 3 hari yang lalu. Ini 3 hari yang lalu kan dia belum sembuh toh. Artinya dia masih bisa berlanjut dari 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, sampai seterusnya. Ini tidak bisa sebagai patokan. Oke? Yang kita jadikan sebagai patokan adalah yang ini.
kekambuhannya. Nah, kekambuhan itu kalau misalnya pasien dengan terapi B itu biasanya harus jelas key spesifiknya. Misalnya 2 kali sebulan, 3 kali sebulan, 4 kali sebulan, itu harus spesifik. Tapi kalau misalnya dia sudah tulis hampir setiap bulan, artinya kadang ada yang 1 bulan, kadang ada yang 2 bulan, itu kita sudah langsung masukkan ke dalam terapi C. Nah, ini. Nah, kemudian biasanya kalau misalnya pasien dengan itu tadi terapi C, tadi kan mungkin maksudmu 3 hari toh, 3 hari begini. Nah, ini pasiennya ini dia sudah nyeri 3 hari, tapi dia belum sembuh sampai saat ini. Jadi masih bisa dibilang ini masih bisa berlanjut toh, karena ini kan pasien datang dengan keluhan nyeri, sakit sejak 3 hari. Jadi artinya sampai sekarang ini masih nyeri. Pada saat 3 hari ini dia langsung datang ke dokter untuk terapi. Nah, ternyata pada saat yang mana itu? Ternyata pada saat pemeriksaan ini nih, dia bilang kambuh hampir setiap bulan. Artinya kadang ada yang 1 bulan, memang kadang ada yang 2 bulan bisa saja. Tapi kalau dari skenario soal ini lebih, kalau saya dia lebih mengarahnya ke SAR tipe C. Kalau SAR tipe B, dia harus spesifik. Misalnya dia bilang pasien ini kambuh setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Nah, itu baru spesifik untuk terapi B yang ini. Bisa enggak? Oke, sip. Kak, izin bertanya, tadi untuk ulcerative colitis kan dia diare. Kalau kita kasih diet tinggi serat, bukannya dapat meningkatkan motilitas usus sehingga usus tambah diare. Oke, begini. Sebenarnya itu kalau misalnya kita berikan tinggi serat, itu tujuannya bukan untuk meningkatkan peristalti usus. Itu dulu pertama. Apa gunanya kita memberikan serat? Serat itu kan dia tidak diabsorpsi karena tidak ada enzim yang ada di dalam ususnya kita. Jadinya serat-serat itu nanti dia akan membentuk mass. Dia akan, istilahnya bulking mass, BULKING, bulking mass. Nah, bulking mass inilah yang nanti tujuannya menyerap air-air dari diare supaya pasien bisa buang air besar. Itu tujuannya. Nah, itu tujuannya tinggi serat. Jadi sebenarnya dia bukan meningkatkan motilitas usus tambah diare, tapi memang dia tingkatkan motilitas usus, tapi dia mengabsorpsi air-airnya itu, dia membentuk massa, membentuk suatu gumpalan bola atau kita sebut sebagai bulking mass. Nah, itulah yang menjadi tujuannya kita tata laksana pada pasien dengan ulcerative colitis. Gitu. Oke? Ada yang tanya juga, Kak, masih bingung antara hispum sama atresia jejunal-ileal. Kira-kira apa hal yang bisa disingkirkan diagnosis atresia jejunal-ileal di soal yang tadi, Kak? Oke. Pertama, kalian lihat dari gejalanya. Kalau gejalanya ya mirip-mirip lah, mekonium patologis, warna abu-abu, perut distensi. Kalian lihat hasil RT-nya, rectal tussenya. Kalau misalnya dia bilang tanpa rectal tussena, dia langsung bilang pasien mempunyai riwayat keluar mekonium patologis. Nah, itu biasanya memang ngarahnya ke atresia jejunal-ileal. Tapi kalau di soal dia bilang, pada pemeriksaan rectal tusse didapatkan sphincter menjekit dan keluar mekonium, artinya apa? Artinya mekoniumnya belum keluar dalam 24 jam pertama. Artinya pada saat itu mekoniumnya kan tidak keluar. Berarti terjadi aganglion di situ. Artinya dengan RTP baru keluar mekoniumnya. Tapi kalau atresia jejunal-ileal tanpa kalian RT, dia memang sudah keluar dan dia keluar dalam 24 jam. Ya paling lama 48 jam. Dia keluar sendiri. Cuma dia warna putih, makanya kita sebut mekonium patologis. Itu yang membedakan antara atresia jejunal-ileal dengan hispum. Bisa atau ada yang kurang dipahami? Tapi Kak, untuk yang leukoplakia tadi nggak bisa oral candida, Kak, karena ada yang tipe median rhomboid yang letaknya juga di dorsomida, Kak. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari skenario, nah kalau lihat dari skenario tadi,
Kalau misalnya kalian ambil yang, saya tahu itu ada median rhomboid itu yang di dorsum, yang di sini lidah tuh, yang dia itu warnanya merah, lebih kemerahan, dan biasanya dia ada ada daerah plak yang kalau kata kunci di soal, nah dia ada plak yang menebal atau yang menebal di daerah tepi. Bisa toh? Itu median rhomboid. Jadi ada plak yang menebal di bagian tepi. Itu khasnya. Hah? Pertanyaannya lagi, Kak, kalau Hirschsprung sphincternya dia mencekik walaupun dia ganglion. Pertanyaanku juga, kalau dia mencekik struktur apa yang bikin dia mencekik? Ayo, sphincter toh? Sekarang pertanyaannya, apakah sphincter ani esternummu itu dipengaruhi oleh saraf intrinsik dari usus atau tidak? Ada pertanyaan toh dari temanmu, kalau Hirschsprung sphincternya dia mencekik walaupun dia ganglion. Ya memang dia mencekik karena yang mencekik itu adalah sphincternya, bukan ususnya. Yang ganglion adalah 2 cm di atas dari linea dentata. Itu yang ganglion. Tapi sedangkan yang di bawah dari linea dentata itu kan sudah tidak dipersarafi oleh saraf intrinsik, tidak dipersarafi lagi oleh plexus Meissner, menteri. Dia dipersarafi oleh saraf-saraf ekstrinsik, nervus pudendus toh. Nah, makanya kenapa sphincternya masih mencekik. Gitu. Masih ada? Nggak susah gitu soalnya. Gampang sih lah. Baik, Kak. Ya, Untuk kasus konstipasi, apakah bisa diberikan laksatif atau memang harus dilakukan prosedur enema saja, Kak? oke, konstipasi. Kalau konstipasi tergantung dari etiologinya apa. Dan tergantung juga anak atau dewasa. Nah, kalau untuk konstipasi biasa orang dewasa atau anak-anak kecil toh, itu kalian cukup berikan laksatif. Biasanya obatnya itu laksadin. Contoh obatnya lah laksadin atau apa, ya itu bisa sebagai untuk pengeluaran feses. Tapi kalau misalnya ada penyakit penyertanya, misalnya dia konstipasi karena Hirschsprung misalnya, atau dia konstipasi yang setelah penggunaan laksatif itu tidak mempan, atau ternyata ada cacing yang obstruksi, atau bisa saja toh. Nah, itu kalian bisa enema. Jadi itu pilihan. Biasanya enema itu pilihan terakhir. Yang paling pertama kalian kasih laksadin dulu. Kalian kasih dulu obat-obat yang sifatnya laksatif. Ada banyak tipenya tuh obat-obat laksatif. Ini kalian hafal lah. Tapi kayaknya nggak keluar jika kalau untuk di ujian. Tapi ada itu tipe-tipenya laksatif. Kalian harus tahu. Terima kasih, Kak. Nah, ada pertanyaan, Kak, yang tadi tentang tata laksana MAR, kan ada yang bilang keluar feses di penisnya. Bisa langsung segera dilakukan insisi perineal kah? Oke. Insisi perineal itu hanya sebagai anus sementara. Insisi perineal itu berbeda sama PSARP. Nah, beda sama posterosagittal anorektal plasti. Kalau misalnya kalian mau memastikan apakah bisa diinsisi perineal atau tidak, sebenarnya kalian harus tahu dulu ini letak tinggi atau letak rendah. Kalau dia MAR letak tinggi, memang biasanya agak sulit. Bisa dilakukan insisi perineal untuk mencari fistel, tapi tidak sebagai penentu lubang anusnya. Mengingat itu maksudnya, jadi insisi perineal itu bukan mencari lubang anus, tapi mencari fistel. Misalnya ada fistel di recto ureter, kita cari anunya, kita insisi untuk cari fistelnya. Kita bukan insisi untuk buat lubang anus, tapi biasanya kita sebut sebagai juga lubang anus sementara. Nah, tapi kalau untuk tata laksana definitifnya nanti, itu bukan insisi perineal, itu adalah PSARP, posterosagittal anorektal plasti, itu yang dibikin sama bedah anak nanti. Gitu. Ada lagi? Yuk. Kak, fistula enterokutan terhubung Ki sama ususnya, makanya bawa feses Ki. Bagaimana bedakan sama omphalomesenterica? Omphalomesenterica itu keluar dari umbilikus, bukan dari luka bekas operasi. Oh, itu bedanya. Omphalomesenterica itu dari kecil. Dari bayi baru lahir keluar feses lewat umbilikus.
Kalau fistula enteroputan itu lewat kulit, bukan lewat umbilikus. Bisa toh? Apalagi? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup course kita hari ini. Terima kasih juga partisipasinya semua. Semoga bermanfaat juga ujiannya. Semoga lulus juga ujian besok dengan nilai yang memuaskan, nilai terbaik. Belajar baik-baik untuk untuk ujiannya kalian. Jangan cuma hafal soal, baca baik-baik juga slide atau apa. Nah, oke, terima kasih semua. Kalau ada salah kata juga mohon maaf. Kalau yang mau live boleh live. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Oh, sip. Terima kasih Kak.